Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18/M tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 58/P tahun 2026 tentang pengangkatan penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya ke-1. Mengangkat masing-masing 1. Nani Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. 2. Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 3. Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 dan 4 Juni 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian,
harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudari Nanik Sudaryati Deang dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudari Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dua, Saudara Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Apa ini? Terima kasih. Sini dong, ini berdua. Bertiga. Harus di sini, samping saya harus lurus. Sini. Pertama, tentu ini satu amanah yang harus kita jalankan dengan baik, benar, tulus, ikhlas, dan jujur. Karena ini adalah program yang sangat bagus sekali, karena kita bertanggung jawab untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, sekaligus bisa untuk menggerakkan ekonomi bawah. Di sini saya ditemani Ibu Arumsari yang sehari-hari akan memelototi saya dalam hal keuangan. Dengan teliti, dengan benar, saya tidak akan mengambil keputusan apapun berkait pengeluaran duit bila Bu Sari tidak oke. Di samping saya ada Pak Trenggono yang dia juga akan melindungi saya, ikut nanti menggarap dapur-dapur di 3T dan juga kawasan-kawasan yang belum teritorial yang belum terbangun. Itu ya teman-teman ya. Langkah kami adalah pertama-tama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya berapa besar ya? 7.877. Jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, kemudian ini kita akan nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain, Jawa Timur. Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa. Kemudian setelah kami menata, baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak. Yang kedua, kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, rasanya tidak perlu ya, kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga itu kita akan melakukan kontrol atau kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk 3T. Ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya. Tetapi tadi kami belum kesini nih,
sudah didemo nih oleh rupanya ada investor yang sudah membangun 3T. Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi, masa sih bikinin dapur untuk masyarakat di situ nggak mau, kan nggak mahal juga. Jadi mereka kan juga punya CSR. Nah itu kira-kira yang akan kami lakukan dalam waktu sekarang. Bahkan sudah mulai, kami sudah rapat-rapat untuk merealisasikan yang tadi hal-hal yang kami sampaikan. Demikian ya. Ini kan wajah baru pimpinan BGN, tidak ada yang ahli gizi. Kemudian gimana caranya untuk mendapatkan kepercayaan publik bahwa program MBG ini benar-benar tepat sasaran untuk gizi anak-anak? Baik, di SOTK sebetulnya dari Badan Gizi Nasional berdiri itu ada Dewan Pengarah. Di Dewan Pengarah inilah akan kami isi dengan para profesor ahli gizi dan juga profesor dokter anak. Jadi nanti yang akan mengguiden kami, yang akan membimbing kami nanti adalah Dewan Pengarah yang terdiri dari 7 orang. Mungkin di antara 7 orang itu 5 kemungkinan mereka adalah dari pakar-pakar gizi. Demikian. Terkait dengan kepemilikan dapur, ketika rilis kejaksaan mengatakan bahwasanya dapur itu harus dikelola oleh yayasan sekolah. Pasca kejadian bagaimana pembelian dapur itu sendiri? Lalu kedua, apakah boleh pemilik dapur itu berafiliasi? Itu juga menjadi sorotan masyarakat juga. Saya akan luruskan ya, mungkin sebetulnya bukan berafiliasi dengan sekolah. Yayasan itu boleh saja, tidak harus nggak ada syaratnya berafiliasi dengan sekolah. Tapi memang diutamakan dulu Pak Presiden ketika mendirikan BGN itu adalah yayasan-yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, kemudian pendidikan dan juga agama apa saja. Nah itu, tapi kalau secara khusus juknisnya berkaitan dengan sekolah tidak ada. Satu lagi kali ya. Jadi gini, masih kita lihat, jadi misalnya begini Mas, di tempat terpencil itu, saya misalnya di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119, kan nggak mungkin juga didirikan dapur, tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan gitu. Jadi kantin ini salah satu alternatif, begitu. Jadi nanti kalau misalnya ada satu wilayah yang muridnya seperti di Raja Ampat, itu ada saya di sebuah pulau, muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina. Nah kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini. Jadi ada itu alternatif tidak harus membangun dapur baru di 3T. Ya, ini bagian efisiensi supaya tidak tadi menggunakan semuanya APBN. Bu Nani, di Aceh ada 7 SPPG yang di stop karena belum dicairkan dananya, itu gimana? Ada bagian dari HOK, ada yang bagian dari semua sudah dicairkan dari mulai Jumat. Yang 877 tadi itu. Yang sudah masuk. Jadi memang ada beberapa yang yang Jumat itu sudah dicairkan, yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau nggak salah kami dapat laporan 5T ya Ibu ya, dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, ini masalah teknis saja. Oke teman-teman cukup ya. Terima kasih teman-teman semua ya, selamat siang. Pokoknya dukung aku ya sama Mbak Bu Arum dan Pak Trenggono. Semangat. Dadah ya. Oke. Di posisi masing-masing urus dikit. Maju lagi beberapa Pak. Selamat atas amanah barunya Bang Said setelah dilantik. Ya, terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online dan media elektronik, televisi, radio dan live streaming
pada hari ini telah hentikan, di mana posisi saya diminta oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai penasihat khusus Presiden Republik Indonesia untuk bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Oleh karena itu, hal yang mungkin nanti, karena saya akan langsung memberikan laporan ke Bapak Presiden melalui koordinasi dengan Pak Mensesnek. Pada intinya kan Presiden berorientasi menghidupkan kembali kepada pasal 33 Undang Dasar 1945, di mana segala bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Buruh menjadi bagian penting dari rakyat. Oleh karena itu, untuk mencapai itu kan berarti pertumbuhan ekonomi, economic growth yang ditargetkan secara bertahap 8%. Tapi dalam pandangan kami, pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata, kesetaraan kesempatan. Setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Kau boleh punya rumah mewah, tapi rakyat, buruh, setidaknya punya rumah tipe 21 atau tipe 30. Kau boleh punya mobil, tapi rakyat buruh diberikan transportasi publik. Orientasi itulah yang mungkin akan menjadi fokus daripada tugas-tugas saya untuk membantu Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Yang kedua, tentang kesejahteraan, dalam May Day yang lalu juga kebetulan kami sebagai pimpinan Serikat Buruh KSPI menyampaikan ada 11 isu yang berkembang. Dan beberapa isu sudah dijawab oleh Presiden dan sudah dilaksanakan. Antara lain yang sudah dilaksanakan, RUU PPRT, kemudian ojek online yang tarifnya untuk teman-teman ojol mendapat 92%, aplikator 8%. Nah, di dalam pandangan kami ke depan kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja, lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro-growth harus diimbangi dengan pro-pur dan pro-job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja. Industrialisasi sekarang ini mengalami deindustrialisasi. PHK terjadi di sektor-sektor formal. Walaupun pemerintah terus berupaya untuk mengundang investasi, baik dalam negeri dan luar negeri, untuk memastikan industri kembali, reindustrialisasi. Mungkin di situ kami akan mengusulkan beberapa pandangan-pandangan, membuat analisa kebijakan untuk memastikan dihidupkannya kembali reindustrialisasi, yaitu sektor formal. Kita ingin sektor formal, para pekerja bisa kembali bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan dan tempat-tempat kerja lain. Yang kedua, income security, kepastian pendapatan. Jangan orang kerja jadi miskin. Ketika kita bekerja, kita punya uang. Ketika kita selesai bekerja, kita nggak punya uang. Padahal buruh membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu kita harus memastikan menuju kepada upah yang layak. Yang ketiga adalah social security, jaminan sosial. 3 hal inilah yang akan kami fokuskan memberikan saran-saran, pendapat dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh. Beberapa di antaranya kalau kita implementasikan di lapangan, satu, dalam waktu dekat akan ada rancangan undang-undang tenaga kerjaan. Pertarungan ideologis antara kepentingan pemilik modal dan buruh di situ ada. Kita harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalaulah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Misal hanya 4 atau 5 jenis pekerjaan penunjang saja. Dan dalam waktu dekat kami sudah meminta dilakukan revisi Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini. Kemudian tentang upah yang layak. Upah yang layak kita harus bisa memastikan bisa menabung. Kalau upahnya layak, maka purchasing power-nya naik. Kan persoalan yang kita hadapi sekarang ini, masyarakat termasuk buruh, daya belinya menurun. Meningkatkan daya beli salah satu faktor instrumen yang penting adalah upah yang layak. Daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, ekonomi akan tumbuh. Oleh karena itu upah yang layak juga menjadi bagian dari yang dalam waktu dekat ini perlu digali yang dimasukkan dalam RUU Ketenagakerjaan.
Begitu pula penerapan potongan aplikator hanya 8% di ojek online. Keluhan dari kawan-kawan ojek online belum berjalan sebagaimana harapan. Dalam waktu dekat kami akan berkumpul dengan kawan-kawan ojek online. Prinsipnya saya akan lebih banyak turun ke lapangan untuk menyerap. Begitu pula tentang jaminan sosial dan hal lain, misal kawan-kawan yang bekerja di sektor informal harus ada social protection floor. Dalam konvensi ILO itu diatur. Apa itu social protection floor? Hak dasar. Jadi pedagang martabak, tukang beca, ibu jambu gendong, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur sana, dia harus ada perlindungan dasar. Nah, ini yang kita juga harus perhatikan. Dan yang terakhir mungkin juga termasuk pekerja buruh migran. Masih banyak kan kita temui pemerkosaan, pembunuhan, terkadang tanda petik ya, negara masih abai terhadap hak-hak buruh migran. Hal-hal ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dalam bentuk saran, pendapat, gagasan, dan menganalisis kebijakan. Tentu saya akan mendatangi beberapa menteri untuk mendiskusikan, karena penasihat Presiden ini kan nggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan kalau menteri nggak bekerja ya kita lapor Presiden. Anda kerja apa aja jadi menteri, kalau nggak ya mundur saja. Tapi kami yakin menteri kabinet yang sekarang ini menteri yang bekerja keras, dan mudah-mudahan dengan hadirnya saya bisa menambah empowerment, kesadaran untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera lagi. Demikian, saya pikir demikian. Artinya setelah masuk ke pemerintahan ini tidak akan ada lagi demo ya, demo biasanya stop penentuan UMK. Demonstrasi adalah sebagaimana Bapak Presiden berulang-ulang sampaikan adalah hak konstitusi, diatur dalam undang-undang. Siapa yang melakukan demonstrasi termasuk KSPI dan serikat-serikat buruh lain, maka harus mengikuti prosedur undang-undang. Isu upah setiap tahun selalu menjadi isu utama, arus utama di dalam demo-demo kaum buruh. Mudah-mudahan dengan saya masuk ke dalam penasihat khusus Presiden ini, sebelum itu terjadi, kami akan membuat analisis kebijakan terhadap berapa besaran kenaikan upah, bagaimana dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Kebetulan saya S2 saya di situ, tesis saya di situ, jadi saya paham benar makanya kenapa saya paling keras tentang upah. Jadi dalam teorinya variabel lapangan kerja itu dipengaruhi oleh 4 variabel. 1, variabel upah, 2, variabel inflasi, 3, variabel pertumbuhan ekonomi, yang keempat memang kita datanya kurang yaitu variabel teknologi. Jadi X rupiah kenaikan upah, berapa jumlah Y orang yang bisa diserap, itu bisa dihitung. Jadi kalau dia tetap positif, maka upah naikin lagi. Nanti lihat, kalau udah dia menuju negatif, secara teorinya, asal yang lain faktor lain tidak diperhitungkan ya, centris paribus istilah dalam ilmu ekonomi, baru nanti berhenti kenaikan upahnya. Dan yang paling penting kan, yang paling gampang sebenarnya gini aja lah. Misal contoh kenaikan upah tadi disinggung, makan di warteg berapa? Misal katakan sekali makan 20.000 kali 3 60.000. Transportasi sebulan berapa? Misal 1 juta. 60.000 kali 30 hari 1,8. Transportasi 1 juta 2,8. Sewa rumah berapa? Misal 1,5 3,3. Kan gampang sebenarnya ngitungnya, menghitung kebutuhan dasar. Tinggal nanti kebutuhan misal buat sekolah anak, buat kan nggak ada lagi kita baca koran atau majalah tapi pulsa karena dengan sistem online misal, atau TV. Ukuran sewa rumah jangan sewa, beli rumah cicilannya berapa. Kan Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa rumah menjadi salah satu program prioritas. Nah, hal-hal demikian harus berani dikaji ulang. Selama ini pakemnya upah minimum daging 3/4 kilogram satu bulan, mana ada lagi yang kayak begitu. Ikan cuma 5 potong ikan segar, kan nggak masuk akal. Jadi hal-hal ini mungkin akan kami sampaikan dalam analisis kebijakan terkait hal-hal yang memang selalu menjadi rutinitas perjuangan kaum buruh, termasuk upah. Termasuk nanti yang paling agak berat memang rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Apa yang saya sampaikan ini bukan berarti tidak pro kepada pengusaha, ada namanya pro job. Kan nggak mungkin pertumbuhan ekonomi terbangun kalau perusahaannya juga terganggu operasionalnya. Jadi dunia usaha atau bisnis juga harus
diberi ruang yang sama untuk dia berkembang sehingga mendapatkan keuntungan. Saya 30 tahun bekerja di pabrik, saya paham benar bagaimana cara kita berunding dengan pemilik perusahaan. Mereka kan punya namanya cost structure yang dituangkan dalam business plan, struktur biaya yang dituangkan dalam rencana usaha 1 tahun. Kita udah tahu kok, kalau kamu untung misal 3% dari business plan yang kamu raih, maka kamu harus bagi ke kita misal terhadap labor cost-nya 30%. Di Indonesia untuk capital intensif, padat modal, labor cost-nya kecil kok. Biaya buruh cuma 3% sampai 4,7%. Memangnya agak berat di padat karya, labor intensif. Dia biaya labor cost-nya itu mungkin sekitar 10 sampai 30%. Itu memang agak berat. Ya di situ kan nanti ada subsidi negara. Di situ kan ada kebijakan pajak. Banyak yang bisa kita diskusikan. Ya, tugas saya adalah memberikan analisis kebijakan dan saran. Dan untuk mendatangi kalau ada hal-hal, misal PHK yang dalam waktu dekat ini ada ancaman, ya saya harus memastikan turun ke lapangan bersama kawan-kawan serikat buruh, karena peran serikat buruh menjadi penting, dan Pak Presiden Prabowo memberi ruang yang seluas-luasnya kepada serikat buruh. Kita ajak dialog pengusahanya. Sebelum kamu PHK misal, kurangi dulu jam kerjanya, kurangi dulu shift-nya, kan itu reduce terhadap labor cost. Beberapa tunjangan yang tidak tetap mungkin ditunda dulu. Jadi itu banyaklah hal yang bisa kita lakukan. Saya masih jadi Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh. Terima kasih. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.